pagi, balik lagi sama aku di Rifs Mom. Jadi hari ini Moms, aku mau share tentang apa yang aku udah baca ke teman-teman semua tentang tahap tumbuh kembang anak yang ideal. Mungkin nggak banyak Moms yang udah tahu ya tentang tumbuh kembang anak. Mula-mula kita bahas dulu tentang tumbuh kembang. Tumbuh kembang itu dua hal yang berbeda ya Moms. Kalau tumbuh itu kayak gini, tumbuh itu berarti ada suatu perubahan fisik pada anak kita. Contohnya ya kayak anaknya tambah tinggi, jadi bertambahnya panjang badan, anaknya tambah gemuk atau bertambahnya berat badan, kemudian lingkar kepala anak yang bertambah. Nah kalau ngomongin pertumbuhan berarti ada hubungannya dengan panjang badan, berat badan, sama lingkar kepala anak ya Moms. Nah, lalu ada yang namanya perkembangan. Perkembangan itu beda lagi. Perkembangan itu artinya adanya suatu peningkatan pada kemampuan anak. Dalam kemampuan itu dalam aspek strukturnya sama fungsinya, Moms. Struktur dan fungsi tubuh anak menjadi lebih kompleks. Nah, di sini tuh contohnya kayak anak tiba-tiba udah bisa tengkurap, ya kan? Terus anak bisa bolak-balik badan sendiri, anak bisa duduk, anak bisa merangkak, anak bisa berdiri, anak bisa berjalan. Nah, itu namanya perkembangan. Jadi tumbuh sama kembang. Kalau kita ngomongin tumbuh sama kembang itu dua hal yang berbeda, tapi satu kesatuan yang harus dipantau setiap bulannya dan harus tumbuh dan kembangnya itu harus sesuai dengan usia, nggak boleh menyimpang. Kenapa tumbuh kembang itu penting? Karena tumbuh kembang yang baik tentunya akan mempengaruhi kualitas anak kita ke depannya. Nah makanya penting banget kita pantau. Moms tahu nggak sih kalau usia 0 sampai 2 tahun itu namanya golden period ya, dimana anak itu sedang berkembang dengan pesat-pesatnya. Nah di sini nih makanya kita perlu banget pantau tumbuh kembang anak kita. Caranya gimana? Sesimpel dengan bisa mengukur panjang badan, berat badan, lingkar kepala. Itu Moms harus tahu banget berapa panjang badan anak, berat badan anak, lingkar kepala anak tiap bulannya. Kalau nilai normalnya berapa? Sebenarnya gini, aku pengen kasih tahu ke teman-teman kalau misalnya kita itu bisa tahu sih berat badan, panjang badan anak kita sama lingkar kepalanya ideal apa enggak. Nah nanti aku tayangin di sini ya, boleh kan? Nah ada kurva-kurva gitu. Atau kalau teman-teman pernah datang ke puskesmas atau ke dokter anak di rumah sakit, biasanya kan ditanyain anaknya udah bisa apa aja kalau cek perkembangan ya. Nah itu nanti ada yang namanya Denver. Nah nanti aku tayangin di sini. Nah di situ kalau Moms pengen tahu bisa download mungkin di Google, ada formnya. Mom bisa nyocokin anaknya kira udah usia berapa, udah bisa apa aja. Nah itu tuh normal apa enggak, Moms bisa lihat di situ ya. Atau kalau misalnya berat badan, panjang badan ideal juga kalau Moms pernah ke puskesmas. Nah KMS itu gampang banget cara pakainya. Nanti kapan-kapan aku mau bikin tutorialnya ya, cara memakai KMS yang benar kayak gimana. Jadi Moms nggak perlu worry, anaknya ini sebenarnya dengan berat badan segini, panjang badan segini normal nggak sih gitu. Terus aku juga mau ngasih tahu ke Moms semua tentang target-target berapa berat badan yang dicapai anak dari dia lahir, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Itu kita ada targetnya ya, jadi jangan santai aja karena setiap bulannya itu ada PR yang dicapai, ada kenaikan berat badan minimal yang dicapai. Kalau misalnya rumahnya lebih dekat ke puskesmas, boleh kok Moms bawa anak ke puskesmas untuk tiap bulannya untuk memantau tumbuh kembang anak. Nah di sana itu sebenarnya udah ada yang namanya SDI-DTK. SDI-DTK itu kepanjangan dari stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak. Nah jadi di sana nanti ada dokternya yang kerjain SDI-DTK. Kayak tadi dicocokin apakah udah ideal berat badannya, normal apa enggak. Terus sesuai nggak perkembangannya. Nah nanti kalau nggak sesuai berarti kan ada yang namanya penyimpangan. Nah kalau ada penyimpangan biasanya nanti akan ada saran dari
petugas kesehatannya anaknya harus dilatih apa-apa. Nanti disuruh balik lagi dalam beberapa minggu, udah bisa belum? Kalau tetap nggak bisa, biasanya nanti dirujuk mams ke dokter anak atau ke spesialis anak di rumah sakit. Jadi mams, di era pandemik ini kalau memang mams takut keluar ke rumah, pengen pantau tumbuh kembang anak di rumah, nanti aku mau coba kasih kurva-kurvanya dan gimana cara bacanya, mudah-mudahan sih bermanfaat. Kalau memang nggak tercapai, misalnya target berat badan anaknya, mams jangan segan-segan, tentunya datang ke puskesmas atau ke rumah sakit dengan mengikuti prosedur yang ada ya. Oke, untuk cara ngitungnya di next episode nanti insya Allah aku share. Makasih udah nonton video ini, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu lagi di sharing selanjutnya.